Loh itu Rasulullah itu ketika melamar Khadijah Al-Kubra itu kan sama pamannya. Iya. Nah pamannya itu pada hari melamar melamar untuk ponaknya, untuk Rasulullah. Habis itu selesai dari rumah Khadijah Al-Kubra, ini masih ada lamaran lagi, lamaran untuk pamannya itu sendiri. Iya. Biasanya kan udah sepuh waktu itu kan ya. Mungkin sekarang dari konsultasi mungkin 70-an, 80-an. Ya nggak apa-apa nikah itu kayak. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya yang penting satu udah bagus. Tapi memang lebih bagus lebih. Ada adanya kan ini kalau istri itu merelakan suami menikah lagi, tidak minta cerai. Ya rela itu kan bertingkat-tingkat ya. Intinya itu kriteria ikhlas atau tidak ikhlas itu yang penting si istri tidak minta cerai. Udah itu udah dianggap ikhlas. Tidak minta cerai karena suami nikah lagi, itu pahalanya surga. Tidak usah dihitung, pahalanya langsung surga. Tapi istri yang kasih tahu gini ya jalan menuju surga masih banyak selain itu. Jalan yang itu nggak usah. Kadang-kadang orang berpikirnya begini, poligami itu enak ya, laki-laki enggak. Saya itu pelaku. Saya merasakan bahwa poligami itu memudahkan perempuan dan merepotkan laki-laki. Iya, lebih repot laki-laki. Enak era sepiro, repotnya yang lebih panjang, lebih banyak. Kan orang memikirnya begini, wah enak ya, istrinya lebih dari itu, laki-laki bisa beristri lebih dari satu. Kalau perempuan nggak boleh. Mana itu enak bener laki-laki? Siapa bilang? Poligami yang berusaha untuk bener. Itu yang berat itu laki-lakinya. Karena mau poligami mau monogami, yang penting kan tugas suami itu memastikan, mengusahakan istrinya dan anak-anaknya bahagia masalahnya. Kalau lebih dari satu kan berarti kewajibannya lebih banyak. Membahagiakan lebih banyak. Iya. Membahagiakan banyak. Membahagiakan lebih banyak orang itu kan lebih sulit. Dan sebenarnya itu kan lebih pada perlindungan terhadap wanita. Betul. Dan Mas Ahmad itu memang bakatnya melindungi. Dari dulu dari. Seru ya poligami itu harus dibicarakan. Dilakukan ya pusing. Karena kadang-kadang orang berpikir hanya nikmatnya aja kan, Mas. Betul. Tidak berpikir tindak lanjutnya. Betul. Bagaimana pertanggungjawabannya itu untuk membahagiakan semua. Ada temen, saya bilang kamu itu kalau poligami itu kayaknya belum tentu sanggup. Ini dia nekat kan poligami. Itu tersangkanya dikira saya yang nyuruh, padahal saya ngerem, larang gitu. Kan pusing dia. Wah ra cucuk. Enak era sepiro kok. Mumete sing gitu. Lho kan Dani sampai bertahun-tahun didiamkan sama istrinya. bertahun-tahun. Ini kemarin ketemu aku, piye? Wis rukun, alhamdulillah udah. Mah disuruh kawin lagi tenane ya. Ya disuruh kawin lagi ini baru aku dibeleh. Padha wae. Ya Pak Yai provokatornya. Enggak, saya itu Enggak pasti tahunya kalau yang ngocodoi. iya, semua orang anggap saya. Ya gini, orang mau poligami itu main ke sini. Saya larang, dia nekat. Karena habis ke sini dikira saya yang nyuruh. Ya kan repot toh. Padahal ke sini itu saya larang dia. Kemarin juga nggak ke sini, mau poligami terus ke sini. Terus saya larang, kan itu. Terus tetap nekat. Nah, saya tersangkanya. Waduh. Ada yang poligami, pusing lapor saya. Loh. Lah yang punya istri itu kamu kok, yang suruh ngurusi saya kan ngono toh. Lah sing kawin ki sapa kowe toh aku. Lagi kan ini kalau nggak bisa membahagiakan istri itu nggak usah pokoknya kalau istrinya udah nggak bisa bahagia cerai gitu. Ya udah cerai, akhirnya tiba Ada kalau orang nggak bisa membahagiakan istri juga tidak mau bahagia sama suami, ya sudah cerai nggak apa-apa. Nah ada temennya konflik suami istri, temennya sekolah dia reuni, teman sekolahnya itu suami istri konflik konsultasi sama dia, lah berarti itu udah nggak bahagia. Ya sudah kamu cerai saja, setelah dicerai dia kawin sendiri. Konsultan yang bertanggung jawab.
Alasan lho, kok kowe ngawini anu bojoku. Lah aku kan iso membahagiakan istri. Aduh, macam-macam. Di tempat curhat yang baik tahu jauh nih. Tapi di lingkup tertentu masyarakat itu memang poligami itu solusi gitu. Kalau nggak poligami ya bisa berbahaya untuk keluarga kan. Dia bisa main dengan perempuan lain, bisa terkena AIDS dan seterusnya, nanti nular istrinya dan seterusnya kan bisa juga. Ya anulah. Kalau asalnya hukum itu kan orang kawin itu kalau dikhawatirkan tidak kawin berzina wajib ya. Tapi kalau dia tidak kawin tidak zina, kawin juga apalagi, itu dia sunat saja menikah. Tapi kalau dia menikah tapi tidak punya kemampuan memberikan nafkah batin, itu malah haram menikah. Dan banyak terjadi juga di masyarakat tetangga dulu kita di Nokrom itu, yang suaminya itu nggak bisa ngasih nafkah batin, ya bertahun-tahun menderita, akhirnya ya cerai. Tapi kan udah membuang waktu bertahun-tahun Ya. itu. Ngapain? Ngapain kan Jadi itu? menikah itu bisa jadi jatuh hukumnya haram kalau kondisi seperti Iya, jatuh haram laki-laki yang tidak punya nafsu pada perempuan atau tidak punya kemampuan untuk itu, haram dia menikah. Harusnya sebelum menikah dia memberitahu kan. Iya. Kalau saya tidak mampu ya tidak usah nikah. Iya. Jangan nanti udah jadi istri nggak bisa memenuhi kebutuhan. Iya. Itu pernah terjadi, bukan pernah ya, sering terjadi kayak gitu. Nikah 6 tahun, suaminya nggak bisa. Akhirnya si istri minta cerai. Nah, ini kemarin yang konsultasi yang kamu itu ya, Mi? Berapa tahun, 14 tahun atau berapa nikah? Itu kumpulnya cuma 2 atau 3 kali. Karena suaminya itu punya penyakit. Dia anunya itu nonton film, hobinya. Tidur aja nggak mau jadi satu. Penyakit psikologis itu. Dibawa ke dokter juga nggak mau. Ada yang begitu. Ada yang di anu itu. Nikah lagi ya, Bang? Kalau nikah lagi juga nggak mau. Ada lagi yang dia itu ACDC yang laki-laki. Homo. ya. Jadi selama jadi istrinya itu cuma sekali dikumpuli, kebetulan punya anak. Bertahun-tahun ya dia suaminya mau ngumpuli karyawannya yang laki-laki. Ada terjadi seperti itu saya lihat sendiri kan. Jadi hanya buat status saja ya. Iya. Rumah tangga. Iya. Pada intinya itu kan begini ajaran Islam itu. Ajaran Islam itu harus rasional, adil, masuk akal kan gitu. Didasarkan pada kasih sayang kan gitu. Apapun yang bertentangan dengan itu, melawan dengan itu diharamkan dalam Islam. Jadi nggak usah rumit-rumit. Makanya orang Islam itu kalau tidak tahu ayatnya Quran, tidak tahu hadisnya, tidak tahu pendapat-pendapat ulama, atau tidak cukup tahu, gunakannya saja akal sehat. Karena akal sehat itu pasti sesuai dengan agama. Kan itu. Karena untuk mempelajari agama kalau tidak tuntas, ya terjadinya kan salah paham. Nah, repot. Gunakan saja akal sehat. Saya selalu memberi saran pada teman-teman itu. Kalau ada ustadz atau siapapun ngomong begini, ayatnya begini atau hadisnya begini, kamu saring aja dengan akal sehat. Kalau nggak masuk akal sehat, pasti itu bukan perintah Islam. Mungkin hadisnya benar, mungkin ayatnya benar. Yang nggak benar itu otak orang yang bilang Ya. itu. Tafsirnya yang salah. Ambilnya ya. Karena Islam itu dasar pertama dari saringan Islam itu ajaran Islam apa enggak? Itu masuk akal enggak menurut akal sehat? Kalau masuk akal, mungkin itu disuruh Islam, mungkin juga tidak. Kan itu. Tapi kalau masuk akal aja enggak, pasti itu enggak diajarkan Islam. Itu sudah kaidah kan? Ya. Karena Islam itu akal sehat sebenarnya itu. Nah, persoalannya akalnya sehat enggak? Repot lagi tuh. Kriteria akal sehat itu bagaimana ya? Berpikir logis lah, orang kalau bisa berpikir logis itu. Contohnya ke Mabes Polri kemarin itu kan jelas akal sehat itu. Itu ternyata tembak-tembakan. Itu bukan pistol beneran. Iya. Pistol-pistolan. Mainan pistol-pistolan kan itu. Cewek kan sih. Iya. Sian banget. Bisa pakai senjata beneran, senjata berat pun ya nggak masuk akal, nggak masuk Mabes Polri jadi kepentingan apa? Tapi menurutku itu salah satu contoh korban laki-laki dihalangi poligami. Perempuan itu. Maksudnya? Jadi kan ada ahli stenografi itu mengatakan orang ini berdasarkan tulisan surat wasiatnya itu orang gelisah, tidak ada kepastian masa depan macam-macam. Dia tidak punya suami atau bahkan pacar kan itu. Artinya dia teralienasi dari lawan jenisnya kan.
Nah, sehingga dia rentan secara psikologis dimasuki ideologi yang enggak itu kan. Ditipu orang untuk nembak pakai pistol mainan kan gitu. Akhirnya ditembak. Kenapa laki-laki tidak mengambil dia ya karena takut poligami. Kalau semua laki-laki disuruh poligami, orang itu pasti diambil juga. Ada buku Tawaf Islam itu ya tahun awal 2000 lah, 2001 mungkin. Itu Michiko Murata apa siapa namanya? Itu profesor antropolog perempuan Jepang. Dia masuk Islam karena dia pernah jadi dosen di Universitas Teheran di Iran. Karena di Iran itu ya kalau ada 4 laki-laki yang 3 diantaranya kan poligami. Kemudian dia kan dulu benci dengan poligami. Kemudian dia melakukan riset, penelitian macam-macam, interview, wawancara dan seterusnya. Dia akhirnya masuk Islam gara-gara Islam itu masih membolehkan poligami. Masuknya Islam karena dia melihat Islam masih membolehkan poligami. Kesimpulan dia, dunia ini hanya menjadi surga gitu, menjadi kehidupan yang damai macam-macam. Kalau semua laki-laki diwajibkan poligami. Rekomendasinya begitu. Buku itu masih ada mungkin kan, terbitan Mizan itu. Dunia ini hanya menjadi damai, tidak ada perang, semua sejahtera macam-macam, berkeadilan macam-macam. Kalau semua laki-laki harus poligami, diwajibkan poligami. Sampai gitu. Dari orang yang sangat menolak. Sangat menolak. Saya sebut dia profesor, dia dokter, artinya kan akal sehatnya atau logiknya itu kan jalan. Iya. Kan itu. Nah, kayak gitu. Rekomendasi dia itu seluruh laki-laki harus poligami. Untuk ya alasannya lah. Apa itu reasoningnya itu kayak banget gitu lah. Kesimpulannya aja kayak gitu lah. Alasannya saya lupa soalnya enggak penting, yang penting kesimpulan. Iya, Tapi bisa di tracking di internet mungkin Tawaf Islam judulnya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga tetap Tawaf Islam. Saya lupa namanya Pak Michiko. Yang nama belakangnya lupa ya. Michiko Murata apa siapa enggak tahu. Tapi Michiko Tawaf Islam. Ya dia menjelaskan itu dengan sangat filosofis. Didasarkan pada data dan riset yang dia lakukan 10 tahun atau 15 tahun gitu. Jadi dia nulisnya itu sudah umur berapa? 80-an atau 70-an. Risetnya lama itu tentang poligami. Dia memutuskan Islam karena Islam itulah yang merestui dan menyuruh poligami, membolehkan lah tidak. Dulu Shinto dia kan.